Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Free Channel, rahimakumullah. Kali ini teman-teman, kita akan membahas kisah Nabi Sulaiman dengan semut, katak, dan ulat buta. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quranul Karim ini cukup banyak. Di antara kisah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim adalah kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam bersama seekor semut, dan itu disebutkan di dalam suratun Naml. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta iza atau ala wadin namla qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sampai suatu ketika pasukan Sulaiman sampai di sebuah lembah yang disebut dengan Wadin Namlah. Memang lembah itu penuh dengan semut di mana-mana. Maka dari kejauhan Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam mendengar pemimpin semut berkata kepada rakyatnya, maksudnya rakyat semut itu, wahai para semut, masuklah ke rumah-rumah kalian. Jangan sampai Nabiullah Sulaiman menginjak kalian dan tentaranya sementara kalian tidak sadar. Lihat bagaimana semut ini juga beradab kepada Nabiullah Sulaiman dan juga tentaranya. Maka mendengar bagaimana semut ini sangat berakhlak dan beradab, tidak suuzon kepada Sulaiman dan pasukannya, dan mengatakan wahum la yash'urun, maka Nabi Sulaiman pun takjub, kemudian tersenyum. Allah katakan fatabassama dhahikam min qawliha. Maka Sulaiman pun tersenyum kepada ucapan sang raja semut kepada masyarakat semut itu, dan dia mengatakan, ya Rob, anugerahkan kepadaku agar aku bisa bersyukur atas nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Nikmat bisa faham dengan bahasa binatang, tidak diberikan kepada para nabi baik sesudah dan sebelumnya, dan juga bersyukur kepada kedua orang tuaku karena sudah mewarisi kerajaan dan juga kenabian Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam, dan agar aku bisa beramal soleh yang kau ridho dan kau masukkan aku dengan rahmatmu termasuk hamba-hambamu yang soleh. Subhanallah, jarang sekali orang yang Allah anugerahkan nikmat yang banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang baru diberikan harta saja orang sudah melampaui batas. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada faedah yang sangat besar. Dalam syariat para nabi dahulu itu, seseorang boleh saja membunuh semut, seperti yang terjadi pada seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel digigit oleh seekor semut. Maka dia marah, kemudian mengambil api dan hendak membakar satu penduduk semut dalam sarangnya, mau dibakar. Maka Allah wahyukan kepada nabi tersebut dengan diturunkan malaikat, kemudian menegurnya, kenapa engkau akan membakar satu kampung semut, sementara yang menyakiti hanya satu semut saja? Kalau itu yang kau lakukan, kau salah, cukup bunuh yang menyakitimu saja. Dari sini kata para ulama, dalam syariat dulu membunuh semut itu boleh, tetapi yang menyakiti saja, maksudnya membunuh dengan cara membakarnya. Tetapi dalam syariat kita, syariat Islam, kita ini tidak boleh membakar semut dengan api. Ingat, karena Rasul mengatakan tidak boleh mengazab dengan api kecuali Rabb, pemilik api, Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran, bagaimana Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam paham dengan bahasa semut. Di sana ada kisah-kisah yang lain tentang kisah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam dengan semut. Tetapi kisah ini tentu sebagiannya adalah cerita-cerita Israiliyat, cerita-cerita yang tidak tercantumkan dalam kitab-kitab induk Islam. Tapi Nabi SAW mengatakan tidak mengapa ceritakan tentang kisah Israiliyat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah tidak perlu diceritakan. Maka sebagai pengetahuan saja kita akan ceritakan beberapa kisah tentang kisah Nabiullah Sulaiman dengan semut dalam beberapa kisah. Kisah pertama teman-teman, suatu ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam duduk di tepi sungai. Kemudian tiba-tiba Nabi Sulaiman alaihissalam melihat ada seekor semut membawa satu butir gandum. Kemudian semut itu mengarah ke sungai tadi. Rupanya dalam sungai itu ada kodok, sudah menganga mulutnya. Tiba-tiba semut itu masuk ke mulut kodok itu dengan membawa satu butir gandum tadi. Kemudian kodok ini nyelam sampai ke dasar sungai. Nabiullah Sulaiman memperhatikan semut itu, takjub dia.
kok ada semut bawa sebiji gandum, kemudian masuk ke mulut kodok, kemudian kodoknya masuk ke dalam air. Kemudian setelah 1 jam Nabi Sulaiman memperhatikan, tiba-tiba kodok itu pun muncul lagi ke permukaan, kemudian menganga kembali, kemudian semut tadi keluar dari mulut kodok itu. Maka Sulaiman pun kemudian menghampiri semut itu, kemudian bertanya. Kata Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam kepada semut itu, "Dari mana kau pergi membawa 1 butir gandum itu? Kau masuk ke mulut kodok, kemudian kau nyelam bersama kodok, kemudian kau muncul lagi ke permukaan." Maka semut ini dia mengatakan, "Ya Nabiullah, di dasar sungai itu ada sebuah batu yang berongga di dalamnya. Dan di dasar batu itu ada seekor ulat. Dan ulat ini buta, tidak bisa melihat, dan tidak mampu mencari rizki. Maka Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepadaku agar aku memberikan perantara rizkinya. Karena dia tidak sanggup mencari rizki, dia buta. Dan kodok itulah sebagai wasilah mengantarkan diriku untuk memberikan makan ulat yang berada di dalam dasar sungai itu." Kemudian Nabiullah Sulaiman bertanya pada sang semut itu, "Apakah kau mendengar bahwa ulat yang buta yang ada di dasar sungai itu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala?" Ditanya sama Nabi Sulaiman. Maka sang semut mengatakan, "Iya." Maka dia mengatakan, "Wahai zat yang tidak pernah melupakan diriku, yang berada di rongga batu di bawah sungai ini, berikan rizki kepadaku dengan rahmatmu." Maka Nabiullah Sulaiman takjub dengan kisah ini. Bagaimana dut, semacam ulat di dalam sungai, dalam batu yang berongga itu bisa bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini membenarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 44, "Tusabbihu lahu as-samawatu sab'u wal ardu wa man fihin, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi, walakin la tafqahuna tasbihahum." Dan segala sesuatu itu semua bertasbih dengan memujinya, akan tetapi kalian tidak paham tasbih mereka. Makhluk Allah bertasbih. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, kisah ini kisah Israiliyat, tidak terdapat di dalam kitab-kitab sunnah, hanya sebagai pengetahuan saja. Kemudian teman-teman, kisah yang kedua masih kisah Israiliyat. Jadi suatu ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam berjumpa dengan seekor semut. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada semut itu, "Wahai semut, berapa lama kau bisa bertahan dalam setahun dari makanan yang Allah rizkikan kepadamu?" Maka kemudian sang semut mengatakan, "Kalau bagiku," kata semut ini, "mencukupkan 3 butir gandum itu sudah cukup bagiku untuk aku makan dalam setahun. 3 butir gandum." Maka Sulaiman pun kemudian berdiri mencari botol, kemudian dilubangi botol itu supaya udaranya masuk. Kemudian diambilnya semut itu, dimasukkan ke dalam botol. Kemudian diambilnya 3 butir gandum, dimasukkan juga ke dalamnya. Kemudian ditinggalkan begitu saja. Kemudian setelah 1 tahun sempurna, Nabiullah Sulaiman kembali untuk melihat semut yang ada di dalam botol itu. Kemudian dilihatnya semut itu masih hidup. Dan dilihatnya 3 butir tidak habis dalam setahun. Rupanya cuma 1 butir setengah dihabiskan oleh semut itu. Yang 1 butir setengahnya lagi tidak habis dimakan. Maka kemudian Nabiullah Sulaiman mengatakan kepada sang semut, "Dulu 1 tahun yang silam kau katakan dalam 1 tahun ini cukup bagimu 3 butir gandum. Tapi kenapa kau sisakan 1 butir setengah dan kau makan 1 butir setengah yang lainnya?" Lihat bagaimana semut mengajarkan tawakal kepada kita. Maka semut ini mengatakan, "Ya Nabiullah, ketika aku tidak berada di dalam botol itu, aku bebas kemana-mana. Maka aku tahu rizkiku ada pada tangan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak mungkin melupakan diriku, karena Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha." Tidak ada binatang yang melata di permukaan bumi ini kecuali ada rizkinya masing-masing dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika kau masukkan aku ke dalam botol, maka aku tahu rizkiku ditanggung dirimu. Karena aku tidak bebas mencari rizki kemana-mana, aku tidak bisa keluar dari botol ini. Makanya aku hanya memakan 1 butir setengah gandum dan membiarkan 1 butir setengah yang lainnya. Karena takut engkau tidak datang dan kau lupa kepadaku. Subhanallah, pelajaran yang luar biasa. Ingat teman-teman, rizki Allah itu luas. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga kisah yang lainnya, ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam ditimpa kaumnya dengan paceklik yang berkepanjangan. Tanah sudah retak, kering kerontang, tidak ada hujan. Maka Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam mengajak pasukannya untuk istisqa.
meminta hujan kepada Allah Azza wa Jalla, berangkatlah mereka ke tanah lapang dan Sulaiman bergerak duluan. Rupanya Nabiullah Sulaiman melihat banyak semut yang terlentang yang mengarah ke langit tangannya, seolah-olah berdoa meminta hujan. Maka Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam mengatakan kepada pasukannya, kembali ke rumah-rumah kalian, kita tidak perlu meminta hujan lagi, karena sudah mencukupkan permintaan semut-semut itu, sebentar lagi akan turun hujan. Subhanallah. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah Nabiullah Sulaiman bersama semut-semut itu. Semoga kisah ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.